Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hamdani SPD dari SMA Negeri 9 Kerinci, Provinsi Jambi, dan saat ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kerinci dengan fasilitator Bapak Yulpenri dan pengajar praktek Ibu Hardiana SPD. Video kali ini saya ingin memaparkan mengenai koneksi antar materi yaitu modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi serta kaitannya dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Jika kita lihat dari pengertian pembelajaran berdiferensiasi, menurut Tomlinson 2021 pada halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif. Berdasarkan 3 aspek, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Lalu langkah yang ketiga yaitu menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat itu mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Lalu yang kelima yaitu melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Yang pertama yaitu guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang pertama itu kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua itu minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga itu profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Lalu yang kedua yaitu guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama itu adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga itu diferensiasi produk. Yang pertama itu diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yaitu yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam. Sesuai dengan kebutuhan belajar murid, proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga itu diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi, yaitu modul 1.1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, lalu modul 1.4 yaitu budaya positif. Lalu modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini adalah tujuan seluruh modul ini adalah untuk murid di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pembelajarannya berpihak pada murid.
Koneksi antar materi antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya itu koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya koneksi antar materi modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Mungkin sekian dari saya pemaparan materi mengenai koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.